Kali ini Minute akan membahas drama Korea terbaru yang berjudul Family by Choice. Tanpa berlama lagi, episode 2, mari kita review. Juwon bercerita alasannya ingin mereka bermarga sama, karena sedari kecil hingga sekarang, Sanha dan Haejun tumbuh menjadi anak yang tampan dan populer. Maka dari itu banyak gadis yang mendekati Juwon untuk menitipkan surat ataupun hadiah. Tapi selalu saja disalahpahami karena marga mereka yang berbeda. Haejun lalu memberikan petua untuk menghadapi para gadis. Juwon harus menjadi aneh juga menjadi psikopat katanya. Dan benar saja kan, baru juga masuk sekolah. Sudah ada 2 gadis yang meminta Juwon memberikan hadiah. Dengan cerdik Juwon meminta keduanya untuk menandatangani sebuah memo perjanjian tak akan bertanya lebih lanjut tentang hadiahnya. Para gadis itu pun tak suka, seolah Juwon menghalangi mereka. Dan mereka pun kesal, bahkan mendorong Juwon hingga tangannya berdarah. Mengingat nasihat dari Haejun, Juwon pun langsung melawan seperti seorang psikopat. Ia menyeret para gadis berkeliling sekolah. Tetapi Juwon malah keserempet kakinya sendiri. Jadilah ia yang masuk danau, dan ia pun menjadi pusat perhatian. Haejun segera datang mengelap kotoran di tubuhnya Juwon dengan bajunya. Sontak semua menjadi kaget. Dan tak lama Sana juga datang memberikan jaketnya lalu menyeret mereka berdua. Sanha bersikap seperti seorang kakak yang melindungi 2 adiknya. Dan Juwon sengaja melakukan kegilaan tadi agar para gadis merasa jijik padanya, agar mereka tak mengganggunya lagi. Dan kini bau Juwon seperti got, membuat orang satu bis kebauan. Sanha dan Haejun maju untuk menghalangi kebauan itu. Lalu mereka pun pulang sambil hujan-hujanan. Tapi ada saja orang-orang julid mengasihani ketiganya karena hidup tak beruntung. Tapi Juwon yang positive vibes mengatakan jika semua orang itu adalah istimewa. Dan kini Sanha terlihat jadi murung karena nenek dari pihak ibu terus menelponnya. Suasana di rumah menjadi ikut suram. Juwon kesal sekali jika ibu Sanha kini sudah menikah lagi dengan laki-laki mapan dan punya anak juga. Ayah Juwon juga tak suka, lalu mengomel pada ayah Sanha karena masih saja ramah pada mantan mertuanya itu. Juwon dan Haejun pun lanjut menyemangati Sanha yang murung itu. Dan di sekolah, Sanha akan segera lulus. Dengan nilai sebagus itu, harusnya ia bisa masuk ke Universitas Seoul. Tapi ia malah memilih ke universitas terdekat saja. Sedangkan seorang pria tampak selalu memotret ke arah Haejun yang sedang berlatih basket. Sungguh mencurigakan. Bahkan saat didekati, pria itu malah kabur meninggalkan kameranya tertinggal begitu saja. Dan seorang gadis sudah salah paham karena mengira dirinya dan Sanha sudah berpacaran, tapi Sanha tak pernah merasa begitu. Dari kejauhan, Juwon melihat kebersamaan keduanya, hingga akhirnya Juwon ngambek, karena ternyata seisi sekolah tahu jika Sanha sudah punya pacar, sedangkan dirinya tidak mengetahui hal itu. Dan di rumah, bibi Haejun datang menjenguk. Ayah sih menerima saja dengan terbuka, tapi Ajuma tetangga nyinyir. Karena setelah sekian lama, kenapa baru mengunjungi keponakannya itu? Bibi yang bertemu Haejun, ia lalu meminta Haejun untuk baca situasi dan kelak harus membalas budi pada ayah Juwon. Haejun jadi melamun, mengingat dulu saat kecil sering dikatai oleh warga sekitar. Tapi ayah Juwon tentu selalu melindungi Haejun dari omongan para tetangga yang nyinyir itu. Di rumah, Juwon masih lanjut merajuk pada Sanha. Akhirnya ia pun membujuk dan meminta maaf. Tapi ia merasa tak adil karena ia tak punya pacar. Dan wanita itu adalah mantan pacarnya Haejun. Akhirnya ngambeknya Juwon pun berubah target jadi pada Haejun. Dan esok harinya karena ditolak oleh Sanha kemarin, si gadis itu mendekati Haejun lagi. Tapi Haejun tak mau karena kini Juwon sudah tahu dan itu sangat canggung. Lalu gadis itu pun mengajak Juwon berbicara. Juwon terus nyerocos salah paham. Katanya Haejun itu hanya berotot saja, jadi lupakan saja Haejun. Tapi gadis itu malah mengatakan jika dirinya lah yang sudah mencampakkan dan membuang Haejun. Mendengar kata-kata itu, Juwon yang tadinya ramah menjadi marah.
Dan ujungnya malah berdebat karena toh Juwon bukanlah adik kandung Haejun. Jadi Juwon tak perlu ikut campur pada masalahnya Haejun. Juwon kesal sekali lalu ia pun pergi. Tapi gadis itu malah mengikuti dan tak sengaja terserempet kakinya sendiri. Namun karena malu, jadilah seolah ia menyalahkan Juwon. Akhirnya keduanya menjadi pusat perhatian lagi. Semua menyalahkan Juwon dan para gadis pun bersatu memojokkan Juwon. Haejun juga meminta Juwon untuk meminta maaf. Tapi Juwon tak mau karena ia merasa tak bersalah. Dan tiba-tiba Sanha datang. Semua pun mingkem karena tak ada bukti dan saksi jika Juwon yang telah melakukannya. Tambah marahlah Juwon jadi double-double pada Haejun. Akhirnya Haejun pun dihukum dan untuk menyogoknya ia membelikan makanan. Dan hanya dengan sebuah kek, marahnya Juwon pun luntur. Akhirnya ia meleleh. Esok harinya Juwon terkejut karena ternyata temannya Park Dal menyukai Haejun. Jadi Dal meminta Juwon untuk mengajaknya ke pertandingan basket nanti. Diketahui jika Ajusi kala itu ternyata adalah seorang detektif swasta. Dan tak jauh Haejun melihat seseorang yang mirip dengan ibunya. Tapi ternyata setelah dikejar wanita itu bukanlah ibunya Haejun. Tak sengaja di tempat itu juga ada Park Dal. Akhirnya Haejun mengajak Dal makan untuk membujuknya, tak memberitahukan siapapun, terlebih pada Juwon tentang kejadian tadi. Jika tidak, maka ia akan marah. Dal pun langsung mingkem dan terkaget. Lalu tiba-tiba seorang ajusi datang dan malah memperkenalkan dirinya sebagai ayah Haejun katanya. Tapi episode 2 pun malah berakhir di situ.